Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ulama'ana al-afadil wa bil khusus tamu kita, jajaran Syuriah PBNU Jawa, PBNU enggak ada Jawa, PBNU Romo Kiai Bahauddin Nur Salim dan Romo Kiai Abdul Ghafur Maimun. Panjenenganipun Rois Syuriah PBNU Jawa Tengah, Romo Kiai Ubaidillah Sodakoh dan seluruh jajaran pengurus PBNU Jawa Tengah dalam rangka harlah ngaji turosipun Mbah Kiai Soleh Darat dengan dikatakan inna hadzal ilma dinun fangguru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu dari siapa engkau mengambilnya? Laulal isnada laqalu ma qalu. Kalau tidak ada, bukan karena sanad, maka orang akan berbicara tentang agama sakwet dewe. Beberapa bulan yang lalu saya membaca sebuah meme yang dinisbatkan oleh satu tokoh yang mengatakan demikian. Saya membaca doa kunut itu setelah saya membaca 100 kitab. Saya yakin kebenaran doa kunut setelah saya membaca 100 kitab. Melihat kata-kata seperti itu, saya jadi mesake. Kira-kira kalau untuk mengamalkan donga kunut harus maca 100 kitab. Wong sakmene saya kira nggak ada yang maca donga kunut. Kira betul? Kapan nggak harus maca 100 kitab? Itulah pentingnya sanad. Walaupun urung pernah katam sak kitab pun wis do maca kunut. Gini apa betul? Ini pentingnya sanad, jadi jalan tol yang langsung. Sekali lagi, kalau bukan karena sanad, ambil contoh saja. Tadi upomo niku upomo. Saya dari akan Gus Baha naik ke panggung sini, di tengah jalan saya kepleset. Kepleset itu tangan saya terkilir, sakit sekali. Sehingga ketika kemudian saya mau minum, akhirnya tangan kanan saya ini tidak kuat ngangkat air minum. Akhirnya saya minum pakai tangan kiri. Kemudian difoto, cekrek, dan foto itu viral. Terus sampai mulai foto itu kira-kira komentarnya berikut. Pasti komentarnya begini, mosok pengurus PBNU Jawa Tengah kok minum pakai tangan kiri? Mosok sekretaris PBNU Jawa Tengah minum pakai tangan kiri? Pertanyaannya, kesimpulan itu berdasarkan fakta dan data yang benar atau tidak? Benar. Kenyataannya fotonya tidak ada rekayasa. Kejadiannya betul. Tapi komentarnya, kesimpulannya sangat negatif. Tapi delalah, tapi beda. Ketika Gus Atabeq tadi berjalan di sini sama saya. Tahu betul kalau saya itu kepleset. Dan tahu betul kalau tangan saya tergilir. Dan ketika melihat foto itu, kemudian dia cerita. Tadi moderatornya itu ketika mau berjalan ke sini, kepleset tangannya terkilir parah sekali. Buktinya ini loh, fotonya minum pakai tangan. Kira-kira terus komentarnya berikut sampai. Mesti ngene, mesake yo, mesti lo. Inilah pentingnya sana. Pentingnya sana. Fotonya bener, kejadiannya benar, tapi kesimpulannya juga bisa beda. Qur'annya bener, hadisnya bener, tapi kesimpulannya juga bisa beda. Inilah pentingnya sanad. Dan pada kali malam hari ini sangat tepat sekali kalau yang dibahas
yang kita angkat adalah Mbah Kiai Soleh Darat. Karena organisasi yang besar di Indonesia ini ya dua, Muhammadiyah dengan Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama didirikan oleh Hadratul Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, Muhammadiyah didirikan Kiai Ahmad Dahlan, yang kedua-duanya murid daripada Kiai Soleh Darat. Karena banyak sekali yang sekarang ini tidak tahu siapa Mbah Kiai Soleh Darat, apa peninggalan Mbah Kiai Soleh Darat. Pada nggak tahu bahwa Mbah Kiai Soleh Darat itu punya karangan kitab yang namanya Syarah Burdah, yang di situ juga ada isinya tawasul kabeh. Banyak yang nggak tahu bahwa Mbah Kiai Soleh Darat yang gurunya Kiai Ahmad Dahlan, Roma Kiai Ahmad Dahlan, juga mempunyai kitab yang namanya Hadisul Ghaiz fi Tafsir Berjanji. Loh, berjanji. Kira-kira wong sing nafsiri berjanji iku anti berjanji napa? Mengharamkan berjanji napa? Membolehkan berjanji, kira-kira kan itu. Nah, ini menjadi sangat penting posisi Mbah Kiai Soleh Darat. Saya kira kalau ada orang mengatakan bahwa salah satu bukti kealiman seseorang itu bisa diukur dari dua hal. Yang pertama adalah karyanya, yang kedua adalah muridnya. Kalau muridnya Mbah Kiai Soleh Darat sudah tidak bisa diragukan lagi. Karyanya, apalagi karyanya. Dan termasuk salah satu bukti pentingnya peran Mbah Kiai Soleh Darat. Di Jawa Tengah ini, di Semarang ini ada seorang tokoh nasional, bukan tokoh nasional, termasuk pejuang yang pernah di penjara beberapa kali oleh Belanda pada waktu itu. Aslinya Meranggen Timur, tepatnya di daerah Girikusumo. Namanya Mbah Kiai Muhammad Hadi. Beliau itu ketika ke Mekah melihat Mbah Kiai Soleh Darat harus pulang. Begitu pentingnya Mbah Kiai Soleh Darat karena pada waktu itu dicegah oleh pemerintah Saudi, harus terpaksa dimasukkan dalam peti untuk dibawa pulang. Sampai di tengah perjalanan konangan, akhirnya dijendo, kon bayar tiket dan lain-lain sebagainya. Sampai di Singapura, akhirnya beliau mengumpulkan infak sedekah untuk menebus jendo itu. Sampai begitu lamanya Mbah Kiai Muhammad Hadi itu sampai punya garwo saking Singapura yang terkenal dengan Mbah Singapura, niku jenah seperti itu. Sampai kemudian dibawa ke Semarang, kemudian mendirikan pesantren di Semarang. Kalau bukan karena sangat pentingnya Mbah Kiai Soleh Darat, saya kira Mbah Kiai Muhammad Hadi tidak akan melakukan hal yang seperti itu. Dan pada kali ini sangat tepat sekali kalau yang rawuh kita ngaji bareng kalian Gus Bahak dan Gus Gofur, karena tadi sudah cerita banyak Gus Bahak kalau ternyata Mbah Kiai Soleh Darat itu juga pernah berguru kalian simbahipun Gus Bahak. Nah, maka ini sangat tepat untuk bisa mengkaji kembali, ngerti kembali karya-karya Mbah Kiai Soleh Darat dalam rangka menyambungkan sanad itu. Tapi sebelumnya kita suwunkan karena niki ngaji, jadi mboten enten moderator ya. Mboten enten moderator. Karena moderator itu kan istilahnya mboten ngaji makanya. Diskusi, niki tengah ngaji. Sebelum nanti secara urutan pertama sinten Gus Bahak, terus lajeng dipun Gus Gofur, akan enten mukadimah pengantar rumiyin kalian saking Romo Kiai Ubaidillah Sodaqoh Rai Suriah PWNU Jawa Tengah. Sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah wa syukran lillah. Iqtisaran wa iktifaan. Yang mulia di sini tempat yang sangat istimewa. Kalau hari-hari biasa digunakan untuk latihan barongsai, gembrang-gembreng, dan anehnya ketika di sini barongsai itu
di kantor PWNU itu burdahan. Jadi burdahan dengan musik barongsai. Ternyata juga indah juga. Indah juga itu. Di sini barangkali belum karuan. Kalau tempat panjenengan bisa dihadiri oleh para kiai yang mulia. Ada Karim Al-Karim, Ibnul Karim, Gus Maimun, Gus Ghafur Maimun, putra yang sebelum bungsu Gus ya. Nomor gangsal. Ada murid Al-Karim, Romo Ki Maimun, Gus Baha Nur Salim. Ada kiai-kiai yang tidak terhitung di sini. Kiai Hadar, Gus Atapi. Ada pula anggota DPR, yaitu Mas Najib ya. Ada pula profesor-profesor yang sangat akrab di PWNU, yaitu Pak Profesor Musa Hadi. Nah, pokoknya lengkap sekali. Kira-kira kalau panjenengan menghadirkan beliau-beliau ini, persiapannya berapa tahun? Nah, alhamdulillah kali ini kita bisa bertemu bersama dengan beliau-beliau, ngaji bersama-sama dengan beliau, dan moga-moga beliau nanti juga berkesanggupan untuk tahun-tahun yang akan datang atau bulan-bulan yang akan datang. Amin Allah. Nah, disinilah panjenengan akan melihat betapa kayanya khazanah keilmuan pondok pesantren, betapa tingginya keilmuan-keilmuan yang ada di dalam kitab kuning. Sejauh mana ketinggiannya itu, ya sejauh kita bisa memahami. Kalau kelas panjenengan, kelas kita itu jerumnya, tentunya beda dengan kelas beliau. Oleh karena itu pada malam hari ini kita ngangsu ilmu kepada beliau dengan tentunya sangat sahih sekali, dan pemahaman yang sangat sahih sekali. Jadi kalau Anda hanya belajar di YouTube-nya Gus Baha, berarti nanti guru panjenengan hanya YouTube saja, cuma ada embel-embelnya Gus Baha. Lah apa yang ada di YouTube itu panjenengan sambungkan di sini ya. Jadi panjenengan bisa betul-betul murid dari Gus Ghafur dan Gus Baha. Karena tidak hanya melalui perantara dan wasilah Syekh Google dan YouTube, tapi betul-betul muwajahah dengan beliau-beliau itu. Ya, saya kira kita persilahkan kepada beliau sampai nanti jam 3 ya enggak apa-apa Gus. Wong kemarin wayangan saja sampai jam 3, masa ngaji sampai jam 3 enggak kuat panjenengan. Kalau kemarin memang ada sindennya dari mahasiswa ISI Solo. Tapi di sini nanti akan menemukan badiat ruhaniyat, kecantikan-kecantikan yang bangsa ruhani ya. Jadi kalau panjenengan tidak kelasnya beliau-beliau ya memang belum tahu. Oleh karena itu di frekuensinya di-channelkan dulu ya. Frekuensinya di-channelkan dulu. Kita bacakan Fatihah kepada kedua beliau itu supaya ada frekuensi antara kita dan beliau berdua ini, Gus Ghafur Maimun dan Gus Baha. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Satu lagi bahwa keilmuan beliau ini
murni dari kitab-kitab turas, bukan dari mustasyrikin, orientalis, bukan, tapi memang betul-betul dari kitab yang memiliki sanad sampai kepada mu'alifnya. Terima kasih atas atensi panjenengan sedanten. Moga-moga panjenengan bisa menambah ilmu yang bermanfaat dan bisa kita manfaatkan bersama-sama. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam wallahu yuzakki amalana wa ya'rudu an siwaiduni lana ridha wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang sangat saya hormati semua pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah, wabil khusus Ki Haji Ubaidillah Sodaqoh, teman saya juga guru saya, putra guru saya Ki Haji Abdul Ghafur Maimun. Saya mau cerita sedikit tentang sanad ya. Jadi buyut saya kandung itu namanya itu Hafsah. Jadi buyut saya kandung itu namanya Hafsah. Itu lahir di Damaran. Damaran itu belakang imaman masjid, hanya sekitar 30 meter dari imaman Masjid Kudus. Itu punya bapak namanya Maksum, punya bapak namanya Soleh. Soleh itu bin Kiai Haji Asnawi Sepuh. Nah yang Mbah Soleh saya itu, saya generasi ke-7 dari Mbah Soleh itu. Jadi pas ke-7, kalau ke-8 itu sudah, kata orang-orang kaya, di buyut saya di Mbah Soleh bin Raden Asnawi Sepuh. Raden Asnawi Sepuh itu cucu dari Mbah Mutamakin. Itu kesanatan saya. Jadi saya punya naskah banyak. Tadi Gus Nurul tak kasih tahu. Ini diantara contoh naskah Mbah Soleh Darat. Saya punya banyak, mulai Hikam sampai Jawahirut Tauhid, terus beberapa tulisan-tulisan beliau itu masih di lemari buyut saya di Pondok Damaran. Terus buyut-buyut saya itu juga yang diantaranya ada yang nikah di keluarga Gedungan, dan itu sebagian melahirkan Pak Said Akil. Jadi buyut-buyut Pak Said itu adiknya buyut saya. Tapi kalau saya dengan beliau itu sepuh beliau. Jadi kalau saya manggil Pak Said itu kira-kira kalau nggak paman ya mbak. Kenapa saya cerita ini? Karena diantara ikatan sanad itu zuriatam ba'duha min ba'd. Ada keterikatan cara, dan itu bahaya sekali karena agama ini riwayat seperti tadi yang dikatakan inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Saya punya sekian contoh cara berpikir sanad dan cara berpikir rasional. Di akhir Ihya itu ada cerita tentang rojak, dan ini pasti di luar dugaan sampean karena sanad itu cara berpikir itu ya ikut saja, yaitu ada dua orang ahli neraka dipanggil Allah dalam keadaan di borgol, ditanya sama Allah, enak di neraka? Jawabannya pemuda itu ya, wah Gusti ya di neraka kok enak, jelas gak enak. Ya sudah, kamu kembali lagi ke neraka. Dugaan kita kan pasti anak ini gak mau, ternyata enggak, dia lari sekenceng-kencengnya menuju neraka, semangatnya Masya Allah. Makanya ini sekaligus ijazah, kalau disuruh masuk neraka yang apa? Kebaikan saya lelet. Sebagai bentuk kapok saya, dengan menyuruh saya ke neraka, saya semangat supaya saya nurut. Barokahnya semangat menuju neraka, ya sudah di surga saja. Ya makanya ini nanti kalau kamu disuruh masuk neraka yang apa? Semangat. Karena kita di dunia itu ada di akhir Ihya. Artinya itu kan di luar dugaan kita, cara berpikir seperti itu di luar dugaan kita. Akhirnya dia jadi ahli jannah. Cerita kedua ya masih di bab yang sama. Yang satu disuruh enak di neraka, ya enggak Gusti, sudah kembali lagi neraka.
Ya sudah, kamu di surga saya karena husnudzon sama saya. Ini berarti ada dua sanad. Lucunya sama-sama benar. Yang semangat ya benar, yang lelet juga benar. Maka kamu punya dua pilihan. Nanti kalau disuruh masuk neraka, bisa semangat, bisa apa? Lelet. Dan semuanya nanti di surga. Artinya begini, sanad itu apa ya? Enggak yang kita duga. Makanya saya mohon siapapun yang mencintai agama ini harus banyak baca. Jangan nuruti emosi, kemudian emosi itu di atas namakan agama. Diinjek oleh pemuda yang nakal. Diinjek. Ketika diinjek, yang sujud spontan ngomong begini. Fa wallahi la yaghfiru wallahu laka. Demi Allah, Allah tidak akan maafkan kamu. Di luar dugaan, tentu kalau nggak ada sanad, omongan ini normal karena nginjek orang apa? Sujud. Tapi di luar dugaan, Allah mewahyukan ke Nabi di zaman itu, disuruh bilang sama orang yang sujud itu, Allah ngendikan, manggal ladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan faqad ghafartu lahu wa ahbattu amalah. Siapa yang mencatut nama saya bahwa saya tidak bisa memaafkan orang yang nginjek, Allah tersinggung karena namanya dicabut. Saya ini Tuhan bisa menyiksa dan bisa mengampuni. Kenapa sifat saya jadi satu hanya menyiksa? Sifat ampunan saya di mana? Itu kalau nggak sanad tidak bisa. Saya ulang lagi, Allah itu apa? Zat yang bisa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu may yasha. Tapi orang yang sujud ini hanya mensifati Allah satu, yaitu Allah pasti menyiksa. Dan Allah tersinggung. Bagaimana mungkin saya Tuhan hanya berstatus bisa menyiksa, tidak bisa mengampuni. Akhirnya orang ini disalahkan, malah yang sujud tadi bilang ke orang itu, sujudnya saya hapus pahalanya, dan yang nginjek saya hapus dosanya. Tapi ya bukan berarti terus kamu boleh nginjek orang sujud, ya enggak. Artinya gini loh, saya hanya memperkuat moderator tadi. Berpikir agama itu berdasar sanad. Kalau nuruti emosi pasti kita akan setuju Allah tidak ngampuni yang menginjak. Tapi berdasar sanad, berapa orang yang dulu melukai Nabi, bahkan punya niat membunuh Nabi, akhirnya ditobati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang nggak tahu cerita Suraqah, orang yang niatnya membunuh Nabi, ditobati Allah. Siapa yang nggak tahu cerita Khalid bin Walid, orang yang punya konsep untuk mengalahkan Nabi di perang Uhud, juga akhirnya masuk Islam dan diampuni Allah. Banyak lagi tokoh kafir yang dulu musuhi Nabi akhirnya ditobati oleh Allah. Sehingga ketika Nabi sangat marah ya dengan mereka yang kafir, malah ada ayat turun laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum, bahwa wilayah mengampuni dan memaafkan itu wilayah Allah. Tentu kita secara syariat akan mengatakan yang nginjak itu salah, pasti itu. Kalau yang nginjak itu pasti salah, yang kafir pasti salah. Tapi jangan katakan kalau Allah tidak bisa menobati mereka. Lagi-lagi yang bisa mengertikan itu apa? Sanad. Kita ngaji di bab itu bahwa ada orang diinjak, ternyata Allah ketika yang sujud mengatakan wallahi la yaghfiru wallahu laka, demi Allah, Allah tidak akan maafkan kamu. Loh, mensifati Allah dengan satu sifat la yaghfiru itu Allah tersinggung. Karena Allah bisa yaghfir. Makanya ini penting sekali saya utarakan supaya kita ini bicara itu sesuai sanad. Karena andaikan tidak sanad, agama ini di logika, kemudian logika orang itu berbeda-beda. Maka kayak apa kacaunya agama ini? Terus yang ketiga, saya beri sekian contoh. Ini saya bawa kitab hikam yang diterjemah oleh Mbah Soleh Darat. Saya dulu pernah ngaji hikam sama banyak Gus Yofur. Cara berpikir Abul Hasan Asyadzili misalnya, umumnya orang itu kan kalau amal itu ingin diterima ya, kalau sujud ingin diterima Allah, kalau sholat ingin diterima Allah. Dan kalau sangat ingin itu biasanya terus berlebihan. Saking berlebihannya terus nangis minta amalnya diterima gitu. Tapi efek negatifnya gini, jangan-jangan nggak diterima. Lalu kalau nggak diterima gunanya apa? Ini buruk sekali kalau mulai tanya sujud saya jangan-jangan nggak diterima. Kalau nggak diterima gunanya apa? Itu menurut Abul Hasan Asyadzili itu pertanyaan dari setan.
Bagaimana mungkin kita pernah menyesal atau menyesali sujud yang pernah kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wong dadi kawulane Allah, wis dikai bumi, dikai oksigen, dikai rezeki, tahu sujud, bareng dikasih tahu Jibril, sujud kamu gak diterima. Wah, getun aku sujud be Allah. Masa sujud sama Allah getun. Maka kata Abul Hasan As-Sadili begini, kafa bika jazaan an radiyaka laka ahlan. Cukup sebagai balasan dari Allah yang luar biasa, kamu ditakdir sujud. Wah, itu keren. Coba kalau kamu nanti ketemu Allah, ada orang yang sama sekali di bumi gak pernah sujud, lalu kamu ketemu Allah sujud berkali-kali, kemudian dapat kabar kalau sujud kamu gak diterima. Pantas mana kira-kira? Pantas yang pernah sujud apa pantas yang gak pernah sujud? Pantas yang pernah sujud. Sehingga pikirannya Abul Hasan As-Sadili, sudahlah kamu bahagia saja karena kamu ditakdir pernah sujud. Itu satu anugerah Allah yang luar biasa. Kamu gak perlu terganggu diterima apa gak diterima. Karena kalau kamu terganggu itu nanti lama-lama mengatakan apa gunanya sujud kalau tidak diterima. Dan itu setan menang kalau sudah ada pertanyaan apa gunanya sujud. Nah, makanya disebut min syarril waswasil khannas. Kata Abul Hasan As-Sadili, waswas di sini adalah setan ngeridu kamu supaya kamu ngeset semua ibadah kamu, jangan-jangan kamu gak diterima. Kemudian kamu menyesali semua ibadah yang pernah kamu lakukan. Betapa buruknya kita. Wong ngamal apik kok disesali. Makanya saya ini sebagai kiai itu termasuk kiai yang paling sukses saya. Betul. Karena perasaan saya itu sudah sukses dulu, sebelum nyata sukses apa enggak penting. Saya sering motivasi santri yang ngapalkan Quran 10 tahun enggak hafal-hafal. Nanti kalau ketemu Allah tetap keren. Pernah ngapalkan kitab saya, pernah Gusti, hafal tidak. Tapi kan keren, pernah menghafalkan. Daripada sampean ditanya, pernah ngapalkan Quran tidak. Kok hafal lagu dangdut? Nah, itu pusing sama jawabnya. Tapi kalau santri saya pernah ngapalkan, pernah Gusti. Di mana di Guswa? Hafal enggak? PD saja enggak. Tapi saya mencintai kitab engkau dan bukti cinta saya tak hafalkan. Cuma nasib tidak memihak saya Gusti, kan masih lumayan itu. Hafal. Nah, pikiran-pikiran kayak Abul Hasan As-Sadili itu harus kita kembangkan. Makanya saya suka sekali ketika Mbah Mun yang sekarang diteruskan Gus Wafi meresmikan Thariqah Sadiliyah. Ya cerminannya kitab Hikam itu yang diterjemah Mbah Soleh Darat. Karena Hikam adalah murid Abul Abbas Al-Mursi. Beliau adalah murid Abul Hasan As-Sadili. Jadi gampangannya kalau sampean ingin tahu cara berpikir Abul Hasan As-Sadili itu ngaji Hikam. Karena Hikam itu cucu muridnya Abul Hasan As-Sadili. Dan itu cara berpikir gampang sekali. Misalnya hubungan dengan Allah. Ilahi kullama akhrosani lu'mi antokoni karomuka. Ya Allah, ketika saya terbungkam oleh kesalahan-kesalahan saya, sampai saya ini merasa tidak pantas minta, tidak pantas memohon sama engkau karena dosa saya banyak. Tapi kata beliau, antokoni karomuka. Tapi saya berani melafadzkan doa itu berdasar rahmat kamu tidak terbatas. Dan itu indah sekali kata-katanya. Ilahi kullama akhrosani lu'mi antokoni karomuka. Jadi kullama akhrosa, sekirane bungkam bisokno ni ingsun apa lu'mi sifat elek ingsun, antoko mongko dadekno iso ngucap ni ingsun apa karomuka sifat lomane jenengan. Dan itu dipraktekkan semua ulama. Ya nafsula taknati min zallatin azumat innal kaba'ira fil ghufrani kalamami. Jadi yang seperti yang dikatakan tadi Gus Ubaidillah tadi, ya sudah, kadang ada baron saya, ada Busiri, ya saya tidak tahu karena bacanya innal kaba'ira fil ghufrani kalamami la'alla rahmata rabbihi na yaqsimuha ta'ti ala hasabil isyani fil kisami. Itu ada orang terlalu fanatik kebaikan datang ke Abul Hasan As-Sadili gerutu karena dunia ini sudah kacau balau, banyak maksiat, banyak macam-macam. Apa jawabnya Abul Hasan As-Sadili? Man ahabba alla yusawahu fi ardi faqad ahabba alla tadhara maghfiratu. Jadi malah dibalik. Kalau kamu ingin dunia ini steril, enggak ada apa-apa, berarti kamu tidak suka akan kelihatan maghfirahnya Allah. Jadi sanad-sanad seperti ini harus kita jaga. Meskipun tidak kita manfaatkan untuk kepentingan hadzun nafsi, tapi kita harus kita jaga. Jika kita jadi orang itu tidak terlalu sepaneng dengan pikiran kita bahwa maksiat itu pasti mendatangkan azab.
baik, karena Allah tetap bersifat yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu may yasha. Kok kamu katakan pasti-pasti itu sanadnya dari mana? Jadi ini pentingnya sanad ya. Jadi kita harus terus menjaga sanad ini supaya cara berpikir agama sesuai garis yang pernah ditulis oleh para ulama yang semua itu musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terus ini mumpung ini di depan Gus Yofur juga ini pernah tak baca di depan putra-putra beliau, di depan anak-anak. Ini nanti saya hadiahkan ke PWNU Jawa Tengah. Saya nulis kitab ini sebagai bentuk pengakuan ikrar saya bahwa apa yang dilakukan Sayyidina Kiai Haji Maimun Zubair semuanya itu berdasar khazanah-khazanah yang ada dalam kitab-kitab Al-Kutubil Mu'tamadah. Di antaranya ini kitab Khilyatul Auliya. Kitab Khilyatul Auliya itu kitab kesayangan Imam Ghazali. Sampean kalau baca Ihya juz 4 itu beliau memberi saran ke kita wa alaika bimudawamati mutolaati kitabi Khilyatil Auliya wa Tabaqatil Asfiya. Karena Imam Ghazali fi manaqibil akhyar itu nginduk kitab Khilyatul Auliya karangannya Abu Nu'aim Al-Asfihani. Kalau di tasawuf beliau nginduk kitab namanya Qutil Qulub karangannya Abu Thalib Al-Makki. Kalau di fikih tentu beliau nginduk gurunya sendiri Imamul Haramain yaitu Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Ini saya beri contoh kenapa Mbah Mun, Kiai Ubaidillah, semua tokoh-tokoh NU cara perilaku itu santai, rileks tapi terarah. Ini saya beri contoh. Ini riwayat dari Sufyan bin Uyainah, termasuk gurunya Imam Syafi'i. Ini halaman Amit ketari tinggi Pak. Ini tak kasih. Yang pengurusan masa tablik. Halaman 24. Ya ini di halaman 24 saya terangkan An Sufyan bin Uyainah kana Isa wa Yahya alaihi wassalam ya'tiyanil qaryata fayas'alu Isa an syirari ahliha wa yas'alu Yahya an khiyari ahliha faqala lahu Yahya lima tanzilu ala syirarin nas qala innama ana tabibun udawil mardo. Ini di juz 7 halaman 323. Jadi mulai dulu ulama itu ada yang fokus ngelola orang-orang soleh, tapi ada juga yang mendokteri orang-orang yang macam-macam. Nabi Isa itu kalau di satu daerah tanya, di sini yang orang nakal-nakal di mana? Oh di situ. Terus beliau ke situ. Ditanya Nabi Yahya, kenapa ke situ? Saya ini nabi. Nabi itu biman zilatit tabib. Saya ini ibarat dokter. Tentu dokter itu yang menyembuhkan orang-orang yang sakit. Sehingga kiai-kiai kita tuh ya kancanan orang soleh ya mau, bina orang fasik ya mau. Lah yang nggak boleh itu yang potensi katut fasik, itu nggak boleh. Jadi apa ya supaya kita itu melihat sesuatu itu tidak seudon kiai kok berteman orang fasik. Saya berkali-kali bilang berteman orang fasik itu haram. Tapi kalau dibalik pertanyaannya, membina orang fasik hukumnya gimana? Baik, bisa membina kalau Umar itu terkenal orang yang sangat keras. Sayyidina Abu Bakar terkenal orang yang layinal janib, orang yang sangat santun, sangat sopan. Tapi anehnya ketika Abu Bakar mau wafat, itu khilafah. Di sini diterangkan Umar wataknya itu sebetulnya bisa memilih keras atau halus. Khasyituwa fillain. Sumastadatu alaihim hatta khasyituwa fi syiddah. Fa'inal makhraj. Terus di sini saya terjemah, saya saat lunak juga takut sebab lunak bisa dianggap pembiaran, tapi saya juga takut Allah saat keras sebab keras jangan-jangan termasuk tanfir, orang lari dari kebenaran. Ya misalnya gini, sampean punya anak putri atau punya ponakan pacaran gitu. Datang ke kamu sama cowoknya, kalau kamu lunak pasti ponakan kamu ngira wong Pak D gak apa-apa. Padahal Pak D saya itu kiai, ternyata saya gak ditegur. Lunak itu punya akibat dianggap pembiaran terhadap maksiat. Ya. Tapi kalau kamu keras, oh anak nenggonku tak wantemi watu. Kan gak pernah ke kamu, bagaimana bina wong sowan saja gak berani. Artinya efeknya sama. Terlalu lunak ya punya efek tidak bisa bina, terlalu keras juga punya efek tidak bisa bina. Maka kata Sayyidina Umar, "Fawallahi laqad lintu linnas hatta khasyitu wa fillan." Artinya saat bersikap lunak saya takut Allah karena lunak bisa dianggap pembiaran terhadap maksiat. Tsumastadatu alaihim hatta khasyitu wa fi syiddah. Ketika keras saya juga takut karena kalau terlalu keras bisa tanfir, bisa orang lari dari kiai, dari orang soleh. Makanya dalam guyonan-guyonan ulama itu ada preman jagongan di orang-orang fasik. Ditanya, kenapa kamu jagongan sama orang fasik? Kenapa tidak jagongan sama orang soleh?
Habis orang solehnya marah-marah terus, lah ini ramah. Makanya saya milih yang ramah saja. Gitu. Itu meskipun guyonan, tapi pelajaran bagi kita. Karena ya memang Quran seperti itu. Walau kunta fadzan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik fa bima rahmatin minallahi linta lahum. Terusnya itu. Jadi apa ya? Nah ini kalau nggak ada sanad nggak bisa. Nggak ada sanad nggak bisa. Pasti kita berpikir sesuai keinginan kita. Maka ada ancaman yang keras, man fassaral Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Jadi saya mohon sanad-sanad seperti ini kayak yang dikatakan Umar tadi. Wallahi laqad lintu linnas hatta khasyitu wa fil lain. Tsumma stadattu alaihim hatta khasyitu wa fis syiddah. Jadi kita akui bahwa dalam lunak juga ada sekian problem, dalam keras juga ada sekian problem. Terus kita bikin satu metode, satu manhaj yang kira-kira ya sa'ighal lisyaribin, atau yang lebih dikenal dengan Islam wasatiyah. Ada tawazun, ada tasamu, ada macam-macam. Ya, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Amma ba'du. Yang terhormat para pimpinan PWNU, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah, ada Kiai Haji Ubaidillah Sodakoh, ada Kiai Jamil, ada Pak Kiai Huda, dan beberapa kiai-kiai yang lain, ada Pak Hashim, Gus Atabik, saya tidak bisa menyebut satu persatu. Ada kiai kita, salah satu Rais Suriah Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Ba'udin Nur Salim. Saya belum pernah melihat Gus Ba rapat Rais Suriah di Jawa. Rais Suriah tapi pekerjaannya jalan-jalan, nggak pernah ngantor nih Gus Ba ini. Besok tanggal 10 saya berencana ke PBNU, ada rapat tentang Munas dan Muktamar Nahdlatul Ulama. Kepingin semoga bisa datang. Gus Ba mungkin juga nggak datang juga ini kayaknya. Uri itu namanya Rais Suriah yang uri. Ya khasnya memang agak uri gitu ya. Saya tadi datang ke sini itu tiba-tiba ada suara letusan yang keras sekali. Ada ban yang meletus. Saya hampir mengucapkan alhamdulillah, karena saya tanya santri saya, sopirnya itu ban kita ya, bukan, itu bannya truk di belakang. Saya hampir mengucapkan alhamdulillah, hampir saja, tapi nggak jadi, karena saya barusan baca karyanya Mbah Soleh Darat. Alhamdulillah, saya kok baca karyanya Mbah Soleh Darat, sehingga saya tidak berani mengucapkan alhamdulillah. Karena Mbah Soleh Darat itu bilang bahwa alhamdulillah itu sesuatu yang mulia sekali. Dalam tafsirnya kitab Faidur Rahman, jangan meletakkan alhamdulillah pada sesuatu yang tidak mulia. Maksiat kok alhamdulillah itu ya, sujud, nah itu alhamdulillah, salah-salah dikit alhamdulillah kalau sujud ya Gus Ba itu. Tapi maksiat kok alhamdulillah, itu menakutkan ya. Barangkali memperbanyak alhamdulillah tapi untuk nilai-nilai yang positif. Itu alhamdulillah saya kok tidak jadi ucapan, barusan saja membaca karyanya Mbah Soleh Darat. Mbah Soleh Darat itu meriwayatkan dari As-Sirri As-Sikti, gurunya Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kalau tidak salah, namanya As-Sirri As-Sikti. Itu ditanya oleh muridnya, kalau alhamdulillah itu sesuatu yang sangat mulia,
harus menjaganya. Bagaimana caranya harus menjaganya? Seorang santri berkata kepada Syekh Sirah Sikti. Lalu dijawab oleh Syekh Sirah Sikti, saya itu sudah tobat 30 tahun belum selesai-selesai gara-gara saya mengucapkan alhamdulillah. Kata Sirah Sikti, loh kamu kok bisa mengucapkan alhamdulillah kok tobat sampai 30 tahun? Karena di Baghdad itu pernah ada kebakaran. Semuanya toko terbakar kecuali toko saya. Saya dikasih tahu, tapi toko Anda tidak terbakar. Dan saya mengucapkan alhamdulillah. Dan saya menyesal mengucapkan alhamdulillah itu. Karena itu berarti saya itu telah berbahagia di atas penderitaan orang lain. Sudah tahu banyak corona kok menjual masker mahal-mahal, itu tobatnya 70 turunan. Tahu begini. Itu kata Syekh Sirah Sikti, gara-gara saya mengucapkan alhamdulillah, itu saya tobat 30 tahun sampai sekarang belum selesai-selesai. Bayangkan tadi kalau saya mengucapkan alhamdulillah, itu alhamdulillah yang meledos itu banyak truk, itu kan berarti saya mengalhamdulillahi. Tapi saya tidak jadi, gara-gara saya membaca karyanya Syekh Mbah Soleh Darat, ternyata luar biasa. Barusan saya merasa menjadi muridnya Mbah Soleh Darat, membaca karyanya kitab Faidu Ar-Rahman. Luar biasa Mbah Soleh Darat itu. Saya juga punya sanad tentu saja dengan Mbah Soleh Darat, karena ada orang-orang sekitar Rembang yang ngaji kepada Mbah Soleh Darat. Katanya ya, ada Mbah Abdus Syakur, Gus Bah tentu kenal dengan Mbah Abdus Syakur, ayahnya Mbah Dol. Mbah Dol itu yang punya karya yang luar biasa. Saya jadi mengerti kenapa banyak orang Jawa itu yang ngalim-ngalim itu diantaranya ya setelah tahu sanad-sanad itu. Ada tokoh yang menurut saya itu luar biasa. Salah satunya Mbah Soleh Darat sama Syekh Khotib Minangkabau. Syekh Khotib Minangkabau itu resmi menjadi khotib mazhab Syafi'i di Masjidil Haram. Satu kurun dengan Mbah Soleh Darat, sama-sama muridnya Habib Ahmad Zaini Dahlan. Kebetulan Kiai Soleh Darat itu kalau di daerah Rembang, di daerah Sarang itu ada murid-muridnya, ada Mbah Dahlan. Saya punya kakek namanya Mbah Dahlan. Saya itu anaknya Kiai Maimun anaknya Kiai Zubair anaknya Kiai Dahlan. Konon Kiai Dahlan itu pernah ngaji di Mbah Soleh Darat. Sama dengan Mbah Abdus Syakur. Mbah Syakur itu juga orang Sarang, orang Sedang, juga ngajinya di sini. Pondok di Sarang itu wakofannya kakeknya atau ayahnya Mbah Syakur, Mbah Saman namanya. Mbah Muhsin bin Saman, Mbah Syakur bin Muhsin bin Saman kakeknya. Jadi luar biasa. Lalu ada lagi Syekh Khotib Minangkabau. Khotib Minangkabau itu juga muridnya Kiai Ahmad Zaini Dahlan, Mufti Syafi'iyah fil Haramain. Itu dua-duanya menurut saya itu luar biasa. Kenapa? Satu, kita di Indonesia itu dikenalkan dua tokoh, pendiri Muhammadiyah sama pendiri Nahdlatul Ulama. Itu ternyata sama-sama berguru kepada dua tokoh ini. Satu Khotib Minangkabau, yang kedua adalah Mbah Soleh Darat. Mbah Soleh Darat itu punya murid, yang satu mendirikan Muhammadiyah, yang satu mendirikan Nahdlatul Ulama. Sama-sama satu perguruan. Makanya aneh kalau kemudian NU ditolak Muhammadiyah, itu agak aneh. Tahu nggak keistimewaannya Syekh Khotib Minangkabau itu apa? Dia itu orang modernis, tapi ngajinya itu kitab-kitab Turos. Seorang modernis yang ngajinya kitab-kitab Turos, itu Syekh Khotib Minangkabau. Makanya anak-anaknya Syekh Khotib itu ada yang jadi duta, ada yang jadi itu karena dia modernisnya. Tapi dia tetap diangkat sebagai salah satu imam khotib mufti di Syafi'iyah di Haramain.
Maka kalau punya dua murid yang kemudian mendirikan organisasi besar di Indonesia, itu juga bisa dimengerti, dan itu sebetulnya saling akrab. Kiai Hasyim Asy'ari sama Kiai Ahmad Dahlan. Saya membayangkan kedua-duanya itu juga sama ngaji kepada Syekh Soleh Darat. Karya-karya Syekh Soleh Darat itu menunjukkan penguasanya terhadap kitab-kitab turos. Maka kalau malam hari ini kita menyebut secara khusus ngaji turosnya Syekh Soleh Darat. Jadi ya memang kitab-kitab yang dikaji itu kitab-kitab turos. Ummul Barohin kalau dalam tauhidnya, Jauharatul Tauhid, itu karya-karya pesantren semuanya. Yang Gus Bah sering mengingatkan tauhid kita ini harus benar, itu salah satu kitab penting yang diajarkan oleh Syekh Soleh Darat. Kemudian fikihnya, itu saya baca karya-karyanya, itu yang diajarkan ya kitab Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Khotib Asy'arbini dan lain sebagainya. Kitab-kitab tafsirnya juga kitab-kitab turos dan lain sebagainya. Ngajinya selain di Indonesia juga ngaji di Arab. Yang kemudian ketika pulang, dan itu yang penting, itu yang mengherankan utusan Belanda, Senop Horgronya itu sampai heran, kenapa orang-orang Jawa, orang-orang Nusantara ini kalau pergi ke Mekah, pulang-pulang itu membenci Belanda. Ada apa sih di Mekah itu? Pada waktu itu konon katanya di Mekah itu ada 10-an ribu orang Nusantara. Dan itu ketika pulang, itu tidak kehilangan Nusantaranya, tidak kehilangan nasionalismenya. Sampai Belanda itu mengirim utusan untuk ke sana, untuk mempelajari ada apa. Dan salah satu orang yang tidak pernah kehilangan kenusantaraannya itu adalah Syekh Soleh Darat. Karena itu murid-muridnya karena punya nasionalisme tinggi itu juga luar biasa, karena memang gurunya namanya Syekh Soleh Darat. Syekh Soleh Darat itu sampai pernah mengatakan zaman itu, dan itu tidak sekarang. Saya kira tidak sekarang. Mungkin para hadirin juga mungkin setuju dengan saya, karena saya khawatir saya juga salah kostum ini kayaknya. Karena Syekh Soleh Darat itu pernah bilang haram hukumnya pakai dasi dan jas, karena itu menyerupai Belanda. Karena menyerupai Belanda, ternyata itu difatwakan dalam kitabnya syariat, difatwakan haram hukumnya pakai dasi dan pakai jas. Saya salah kostum, saya tadi apa ngomong terus kok saya pakai jas. Ngaji Syekh Soleh Darat kok malah, tapi kalau Syekh Soleh Darat sekarang hidup ya mungkin sudah tidak lagi diharamkan itu mungkin ya. Khawatir saya ini kalau pakai dasi terus pakai jas ini. Saya kepengen menghormati saja pakai jas ini suasananya. Itu sampai saking bencinya. Lalu secara khusus Syekh Soleh Darat itu juga mengapa kalau nulis itu pakai pegon, pakai Jawa dan pakai pegon, agar tahu nasionalismenya Syekh Soleh. Kenapa melahirkan Mbah Hasyim Asy'ari yang begitu kuat nasionalismenya? Karena memang salah satunya adalah muridnya Syekh Soleh Darat. Secara khusus dia menjawab, ilmu yang nafi itu ilmu yang tahu manfaatnya untuk umat, tidak harus Arab. Nulis itu justru kalau pakai bahasa Jawa bisa dipahami langsung, itu justru yang namanya ilmu manfaat. Karena itulah karya-karyanya banyak yang pakai Jawa, bukan pakai Arab. Karena itulah yang dianggap menurut mazhabnya Mbah Soleh Darat itu yang bermanfaat. Saya juga agak salah kostum lagi barangkali. Kenapa saya pakai kopiahnya kok nggak hitam? Saya barusan dari umroh, terus terang saya barusan dari umroh kemarin, baru datang kemarin asar-asar, lalu tadi rapat, lalu datang ke sini pakai jas dan pakai ini, jadi agak selang-seling ya. Kalau jasnya ini kayak Arab, tapi kalau jas kelambinya ini pakai kayak Barat. Tapi saya alhamdulillah ini saronya pokok pakai batik.
Jadi ya lumayan ini. Ini biasa saja. Itu sampai mengharamkan itu, ketika mengharamkan dasi dan sebagainya, saking bencinya sama Belanda. Waktu itu Belanda menggait beberapa ulama-ulama agar mengeluarkan fatwa-fatwa yang tidak pro dengan kemerdekaan. Misalnya Al-Quran dilarang diterjemahkan karena ada pro kontra di antara ulama dalam ulumul Quran, boleh nggak menerjemahkan Al-Quran itu. Itu perdebatan yang sudah lama sekali, dan Belanda pro dengan pendapat yang mengatakan Al-Quran itu tidak boleh diterjemahkan. Tapi itu ditentang sama Syekh Sholeh Darat, tidak harus diterjemahkan. Karena itulah beliau menulis tafsir dengan bahasa Jawa, harus diterjemahkan biar paham semuanya. Saking bencinya sama Belanda. Belanda mengatakan kalau nulis Mboyo nulisnya gedrik. Tahu gedrik nggak? Pakai tulisan Latin. Nggak, nulis harus pakai pegon. Maka karya-karyanya Mbah Sholeh Darat itu semuanya pakai pegon. Itu dalam rangka menyampaikan identitas kita. Identitas sebagai muslim tradisionalis orang Nusantara. Jadi kalau nulis pakainya pakai bahasa apa? Jawa, pegon. Dia mengatakan ini yang namanya ilmu manfaat. Ilmu manfaat itu ya ini. Lalu kenapa harus pakai bahasa Jawa, Al-Quran diterjemahkan pakai bahasa Jawa, tidak pakai? Karena kita adalah orang Jawa. Maka mempelajari Syekh Sholeh Darat ini, itu meski sekolahnya itu berada di Mekah, tapi pulang-pulang itu tidak kehilangan Indonesianya. Karena banyak sekali orang yang kemudian belajar di Arab, pulang-pulang hidungnya masih Indonesia tapi kok perilakunya kok Arab. Ada lagi yang belajar di Barat, pulang-pulang tidak lagi menjadi orang Indonesia tapi menjadi Londo. Ini irungnya irung Jawa tapi kok gaya hidupnya gaya hidup Londo. Nah, Mbah Sholeh Darat itu bacaannya Arab, ininya Arab, tapi begitu pulang itu mampu mengkomunikasikan antara ilmunya dengan apa yang terjadi di Indonesia ini. Maka meski Mbah Sholeh Darat itu tidak menangi NU, karena Mbah Sholeh Darat itu wafat tahun 1903. Kalau Mbah Sholeh Darat hidup pada hari ini, saya kira yang paling pas itu kayaknya kok Nahdlatul Ulama itu Mbah Sholeh Darat itu, saya kira. Nggak tahu. Jadi saya kira pas Mbah Sholeh Darat itu. Ya walaupun tidak NU Mbah Sholeh, karena lahir sebelum Nahdlatul Ulama, tapi murid-muridnya itu banyak dari kalangan-kalangan yang kemudian menjadi penguat tradisi keilmuan Mbah Sholeh Darat. Apa? Tradisi keilmuan Nahdlatul Ulama. Banyak kalau kita mau menyebut, tentu saja ada siapa, Mbah Hasyim Asy'ari, ada Kiai Dahlan. Kiai Dahlan itu putranya Syekh Mahfud At-Turmusi. Syekh At-Turmusi itu putranya Mbah Abdul Manan. Putranya Abdullah putranya Mbah Abdul Manan, pendiri Pondok Termas. Mbah Abdul Manan itu sanadnya langsung kepada Az-Zabidi, pengarang Ithafus Sada Al-Muttaqin. Ketika belajar di Mesir, ngaji kepada Syekh Zabidi kalau tidak salah. Itu syarah Ihya paling otoritatif, Ithafus Sada Al-Muttaqin. Itu muridnya namanya Syekh Abdul Manan. Itu pendiri Pondok Pesantren Termas. Jadi jaringan ulama Nusantara itu ternyata itu luar biasa. Dan itu menjadi, dan itu cucunya Syekh Abdul Manan namanya Kiai Dahlan itu adalah menantunya Mbah Sholeh Darat. Lalu punya murid lagi namanya Mbah Abdus Syakur. Mbah Abdus Syakur punya putra namanya Mbah Abdul Fadl. Gus Bah tentu sangat akrab dengan Kiai Abdul Fadl karena barangkali punya darah sama-sama Sedan dan lain sebagainya. Itu juga salah satu penguat Nahdlatul Ulama. Nah,
muridnya Mbah Kiai Hasyim Asy'ari. Punya Mbah Hasyim Asy'ari itu punya putra namanya Kiai Wahid, lalu Kiai Wahid punya putra lagi namanya Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Orang sering membaca menghadap-hadapkan antara Mbah Hasyim Asy'ari dengan Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Yang satu katanya NU-nya agak aneh-aneh dikit, yang satu katanya NU-nya itu lurus. Sehingga sering mengatakan NU garis lurus itu adalah NU-nya Mbah Hasyim Asy'ari. Saya kira kok gimana gitu ya. Masa kita ini tidak lagi muridnya Mbah Hasyim Asy'ari. Ini tadi ada kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari namanya Aqidatu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kitab ini ada kitab Mas Risalatu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya sedang ngajar kitab ini di Nahdlatul Ulama di wilayah Rembang di daerah sana. Saya juga ngajar. Saya juga kepingin membaca, mengajarkan kitabnya Mbah Soleh Darat, tafsirnya. Saya mencoba untuk membaca kitab tafsirnya, sangat menarik sekali. Sangat menarik. Sangat sufi. Itu tadi ya, salah satu contohnya tadi itu soal apa? Mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Banyak sing bledos orang bantu itu bisa tobat sampai, makanya hati-hati dengan kalimat itu. Kalimat diingatkan betul sama Kiai Haji Soleh Darat, ahli fikih ya, karya fikihnya luar biasa, banyak sekali karya-karyanya. Ahli di bidang tasawuf, ahli di bidang apa? Tasawuf. Jadi punya fikih, punya tasawuf, dijamekkan jadi satu. Punya akidah, dan itu benar-benar menginspirasi diri Mbah Soleh Darat. Kalau kita runut, itu sebetulnya ada dalam diri Al-Imam Al-Ghazali. Sehingga sebagian orang mengatakan Mbah Soleh Darat itu adalah Ghazalinya orang Indonesia. Itu adalah Mbah Soleh Darat. Karena menjamekkan antara berbagai ilmu. Seperti apa yang dilakukan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali itu bisa disebut sebagai ahli fikih karena punya karya Al-Wasit Al-Basit, punya karya di bidang fikih. Setelah menjadi seorang fakih, menjadi seorang mutakallim, punya kitab namanya Al-Iqtisad fil I'tiqad. Biar tahu bahwa kita ini punya tokoh namanya Mbah Soleh Darat, itu disebut sebagai Imam Ghazali kecil, dan itu punya sejarah yang mirip-mirip. Betapa bangganya kita, dan itu menjadi warisannya Nahdlatul Ulama, agar bangga menjadi Nahdlatul Ulama. Lalu sufinya Imam Ghazali tidak menghilangkan kefakihannya, kefakihannya Imam Ghazali tidak menghilangkan fikihnya. Tasawufnya Imam Ghazali dibentengi oleh ilmu kalamnya Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali tidak pernah menyesal punya karangan sebanyak itu bagi fan, karena itu membentengi Imam Ghazali. Dan itu menjadi kurikulum di Nizamiyah, madrasah Nizamiyah di zaman era Nizamul Mulki. Dan itu yang benar-benar dipelajari oleh Mbah Soleh Darat. Karena itu Mbah Soleh Darat itu komplit. Komplitnya itu maksudnya apa? Fikih punya karyanya, tauhid punya karyanya, tasawuf punya karyanya. Itu Mbah Soleh siapa? Lengkap. Dan itu yang dicoba untuk diterapkan dalam lingkungan Nahdlatul Ulama dan pondok pesantren. Yang pernah ngaji di pondok pesantren, ilmu utamanya itu apa? Ya tiga ini dalam masalah agama, selain ilmu alat. Pasti ilmu tauhid. Kalau tauhid, kalau pernah di pondok pesantren pasti pernah ngaji apa yang dipelajari oleh Mbah Soleh Darat. Pasti pernah pelajari Ummul Barohin,
khatam ya. Saya sendiri khatam ngaji walaupun nggak paham-paham dikit tapi kan khatam. Nanti kalau ditanya sama Gusti Allah kata Gus Bah lumayan wis tahu lah kan. Tak koni orang tahu belajar wis repot, wis tahu lah pokoknya wis tahu. Ya. Fikih tahu. Dulu saya pernah musyawarah sama Gus Bah, kebetulan saya jadi musyawarah biasa, roisnya Gus Bah. Jadi ya lumayan lah, sudah pernah musyawarah Fathul Qorib, Fathul Mu'in sudah pernah, sehingga kalau pernah menjadi ketua lembaga Basul Masail Nahdlatul Ulama PWNU Yogyakarta ya gak pantas, dong pernah ngaji. Kemudian apa namanya tasawuf juga pernah ngaji. Saya pernah menghatamkan kitab Hidayahnya Al-Imam Ghazali. Sekarang juga saya juga sedang mengajar kitab Hidayahnya Imam Ghazali. Jadi agak pantas-pantas dikit lah kalau ngaji saya saudara, walaupun bajunya ini ya londo dikit, tapi saya kira fatwanya Mbah siapa Soleh Darat kalau sekarang itu ya mungkin kalau ditanya ya oh sekarang sudah enggak londo toh itu gitu kira-kira lah, masa hasil londo, masa ada yang bilang saya pakai jas pakai londo, kan saya kira sudah enggak ada yang bilang londo itu, kira sudah enggak ada ya, saya kira ya jangan ya nanti awas kamu nanti kamu bilang gitu. Saya menyampaikan betapa bencinya sama Belanda itu sampai mengharamkan jas dan mengharamkan itu dasi, sampai diharamkan. Itu saya kira menjadi inspirasi kita semuanya. Wajahnya Mbak Soleh Darat itu menjadi inspirasi kita, boleh belajar pada siapapun, belajar kepada A, kepada B, kepada, tapi jangan sampai menghilangkan rasa cintanya kepada nasionalisme ini. Dan tentu kita sangat mencintai terhadap berbagai hal. Mbah Soleh Darat itu juga kalau melihat fotonya itu juga pakai udeng-udeng, fotonya itu saya lihat itu ya pakai belangkon. Ada pernah belangkon juga, ada yang belangkon. Tapi saya juga pernah lihat kayaknya itu fotonya pakai udeng-udeng ala Arab. Jadi kalau saya pakai kopiah Arab gini ya pantas lah, kira-kira. Jadi nggak saru-saru amat. Saya tadi itu agak khawatir, itu memang jas saya ini, saya khawatir itu. Tapi semoga ada perubahan fatwa saya kira ya. Masa Mbak Soleh Darat kalau sekarang lahir lagi mengharamkan apa? Jas, wah repot sekali di dasi dan apa? Jas itu. Karena kiai-kiai sekarang juga sudah banyak yang pakai apa? Jas. Saya kira setuju ya. Saya jadi agak senang kalau setuju itu kan. Dan sekadung pakai jas. Itu Mbah siapa? Mbah Soleh Darat. Nah, kemudian cintanya agar setiap orang itu punya kesempatan untuk belajar agama. Agama itu jangan dipersulit, agama itu disampaikan kepada orang lain, itu juga menyenangkan sekali. Saya Soleh Darat itu senang sama Abu Bakar, senang sekali sampai memuji Abu Bakar. Mengutip hadis yang saya tidak tahu sahih dan tidaknya, tapi itu benar-benar dikutip sama Syekh Soleh Darat. Orang paling punya belas kasihan terhadap umatku itu adalah Abu Bakar. Arhamu ummati Abu Bakar. Itu menurut Mbah Soleh Darat. Kenapa kok Abu Bakar? Yang saya pahami. Kenapa? Karena Abu Bakar itu setiap kali dilihat itu mengingatkan kepada akhirat. Bukan mengingatkan kepada duniawi. Makanya saya senang Gus Bah itu masuk surya senang, karena Gus Bah itu melihat itu mungkin akhirat. Karena kadang-kadang saya melihat itu bajunya itu lengannya itu sobek. Ini Roy Surya apa modern gitu. Itu akhirat itu. Nah, Abu Bakar itu karena mengingatkan akhirat disebut arhamu ummati katanya. Kata Mbah Soleh apa? Karena madhabnya Mbah Soleh Darat tasawuf itu kadang-kadang agak luar biasa itu. Saya senang ada Roy Surya, Mbah Ubaidillah. Itu kan nggak bisa pakai dasi, itu mengingatkan akhirat itu. Tapi pelan-pelan kalau ngomong itu mengingatkan akhirat. Makanya semoga nanti ini Munas
sama muktamar itu benar-benar suasananya mau mengaji Mbak Soleh Darat, semoga suasananya itu mengingatkan akhirat. Amin ya robbal alamin. Apalagi nanti kalau pemilihan Rais Suriah, semoga cara memilihnya Rais Suriah itu mengingatkan akhirat. Mumpung kita ngaji turusnya Mbah Soleh Darat, semoga nanti di Munas dan di Konbes mobilnya agak dikit kijang-kijang gitu loh, jangan yang Al-Fatihah biar mengingatkan akhirat gitu ya, semoga. Dan semoga nanti Rais Suriahnya mau menginap di pondok-pondok, tidak cari hotel-hotel, biar ingat akhirat. Amin ya robbal alamin. Rumah saya tidak ada AC-nya, semoga tetap mau yang nginap kerasan di rumah saya meski tidak ada AC-nya, biar jadi Abu Bakar yang banyak. Amin ya robbal alamin. Kiai Ubed semoga tidak nyewa hotel. Amin ya robbal alamin, tetap nginap di pondok-pondok itu. Wah, insya Allah ada yang gitu-gitu itu. Kata siapa? Mbah Soleh Darat, arhamu umati Abu Bakar. Karena segala sesuatu yang disentuh oleh Abu Bakar itu mengingatkan akhirat. Luar biasa itu. Barongsai di tempat NU mengingatkan akhirat. Semoga yang punya menghibahkan ini kepada Nahdlatul Ulama. Amin, masya Allah, alhamdulillah nih. Wajahnya orang-orang ini juga masya Allah akhirat semuanya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya. Ingat itu Mbah Soleh Darat itu kagumnya sama siapa? Abu Bakar. Luar biasa. Menurut saya itu ketika menafsiri Ar-Rahman Ar-Rahim, Rahman itu milik semuanya, Rahman itu miliknya Allah. Kalau Rahim miliknya orang banyak, karena yang memberi segalanya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pandang bulu, orang maksiat ya dikasih, kata Mbah Soleh Darat. Orang maksiat ya tetap dikasih makan, orang kafir ya dikasih makan, ini juga dikasih makan, semuanya dikasih rezeki walaupun dia tidak Islam. Bahkan yang maksiat itu ya masih makan, bahkan yang terkena corona juga makan. Wah, semuanya dikasih rahmat sama Allah, Gusti Allah. Dan itu dipungkasi sama Syekh Soleh Darat, takhallaku bi akhlaqillah. Berakhlaklah seperti akhlaknya Allah yang Rahman yang Rahim. Yang ketika memberi rahmat itu tidak pandang bulu. Jangan seperti mau apa gitu ya, tanya dulu, kamu agamanya apa? Kalau agamanya tidak sesuai dengan saya selenteng. Nah itu misalnya, itu kayaknya tidak sesuai dengan Mbah siapa? Mbah Soleh Darat. Karena Mbah Soleh Darat itu bilang takhallaku bi akhlaqillah, dan Allah punya sifat ketika menafsiri ayat Ar-Rahman Ar-Rahim itu ditafsiri, dipungkasi kalau tidak salah dengan takhallaku bi akhlaqillah. Itu Mbah Soleh Darat. Semoga masjid-masjid kita juga mengejawantahkan Rahman dan Rahim. Amin ya robbal alamin. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Kiai Huda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semuanya ini menunjukkan dan memperlihatkan kepada kita bahwa menumbuhkan kesamahannya Islam terhadap kita, dan semuanya ini menunjukkan betapa beragama itu sangat mudah sekali dan beragama itu sangat membahagiakan. Wow, diceritakan wong sing mlebu neraka iso slamet saka neraka terus mlebu swarga, sing ning swarga tetep ning mlebu swarga walaupun alasane beda. Upama mati dhisik ya alhamdulillah
pintu-pintu untuk melakukan maksiat ditutup kalian Allah. Kalau seandainya kayak umur yang panjang, yo alhamdulillah, kesempatan untuk amal soleh hijau. Pokoknya di tangan beliau-beliau ini semuanya menunjukkan beragama itu sangat membahagiakan, sangat membahagiakan. Di antaranya adalah karena adanya sanad itu. Karena sangat membahagiakan, maka setiap kata yang diucapkan itu selalu indah dan terasa madu bagi orang yang mendengarkannya. Pasti itu. Lah orang bahagia, makanya saya itu curiga. Kalau ada orang kok pidato senangannya itu caci maki, kasar, kotor, itu menunjukkan bahwa beragama itu belum bisa membahagiakan dirinya. Salah satunya tidak ada sanadnya itu mungkin. Karena beliau-beliau ini sudah menampakkan kepada kita bahwa beragama itu sangat mudah. Beragama itu menyenangkan dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, dimanapun. Jadi pejabat, ya kan. Orang di opo-opo, ya alhamdulillah. Terus punya segalanya juga alhamdulillah. Di tangan Gus Bak semuanya ada alasan untuk bisa masuk surga. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bahagia. Maka kalau ada orang yang setiap ngomong agama itu kata-katanya kotor, menyakiti, sana sini kata-katanya jorok, itu menunjukkan bahwa agama belum membahagiakan dirinya. Ya salah satunya mungkin ya karena tidak ada sanad itu. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang kula hormati, sebenarnya saya sangat ingin sekali membuka dialog pada waktu ini. Karena Gus Bahak sudah dawuh wong ngaji kok ono dialog. Wah. Iki nak di pesantren nek kiai wis dawuh ngoten ki ya samaan wato atan. Sampeyan ora kono bantah. Niki Gus Bahak wong ngaji kok ono dialog. Pramila kita cekape semanten karena wau sing ngasih pengantar nggih Romo Ki Ubed, sing ngasih ikhtitam nggih Romo Ki Ubed, Roy Surya Pewon Jawa Tengah sekaligus doa. Semonggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukran lillah. Kita itu sering mengkotak-kotak Tuhan. Tuhan kok dikotak-kotak itu gimana? Artinya ketika kita membaca Asmaul Husna, umpamanya Al-Mani'u Ad-Darru, itu di dalam pikiran kita itu ya bahwa Allah memiliki sifat Al-Mani' Ad-Darru saja, sehingga kita itu menjadi orang yang nyetetek gitu. Padahal yang namanya asma itu menunjuk kepada musamma. Oleh karena itu pada makna lafal ad-darru itu terkandung makna an-nafi'u. Itu cara membaca Asmaul Husna. Jadi tidak bisa tadi Gusti Allah ka ad-darru tok, al-mani'u tok, ketika kita membaca al-mani'u 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 gitu pamannya wiridannya al-mani'u, kok Gusti Allah dikotak dalam sifat al-mani'u saja, bahwa itu adalah ismun asma yang menunjuk kepada musamma, dan musammanya itu tidak hanya bersifat ad-darru, tidak hanya bersifat al-mani'u, juga bersifat berasma al-mu'ti, juga berasma al-rahim. Nah, gitu, jangan lupa. Oleh karena itu kalau ngaji itu harus utuh. Ngaji kalau tidak utuh, ya tadi sebagaimana Gus Ghafur, Gus Bahak, kalau misalkan ngaji tidak sampai katam itu, tapi beliau sudah membaca semuanya gitu. Kalau panjenengan kula ngaji ora utuh mandek kono ya ilmune mandek ning
kono adanya. Nah, semacam itu. Sebagaimana agama itu wad'un ilahiyun lidawil uquli as-salimati li sa'adatin nas fid dunya wal akhirah. Agama itu adalah suatu aturan Tuhan yang digunakan untuk menuntun kita yang punya akal supaya saadah di dunia. Jadi agama itu gawe seneng ning dunia itu, orang gawe susah tok. Saya mengatakan demikian. Kemarin ketika ada para puisi, Pak Profesor, Pak Doktor. Puisinya semuanya panjang-panjang semuanya. Tapi ada puisi yang satu baris. Situr Situmorang itu satu baris. Bulan di atas kuburan, titik. Gusmus juga pernah baca puisi satu baris. Indonesiaku telah menguning. Sekarang semuanya puisinya satu baris semuanya, yaitu Allahu Akbar dengan kepalan tangan itu. Kayak demikian. Jadi ngapain sih kita ngotot-ngotot? Kalau di dalam suatu riwayat lain, kenapa Nabi Ibrahim disuruh untuk menyembelih Nabi Ishak alaihissalam atau Nabi Ismail alaihissalam? Nabi Ibrahim itu kalau malam itu diperlihatkan malakutas samawati wal ardh. Jadi dia weruh kelakuane menungso ning donya iki sing lagi maksiat. Ketika Nabi Ibrahim melihat orang-orang yang bermaksiat itu, Nabi Ibrahim jengkel, ya Allah Gusti, kuntes saja orang seperti itu. Saya kasih makan, saya kasih minum, tapi maksiatnya Masya Allah, sebaiknya dikuntes saja gitu Gusti. Gusti Allah diam saja. Malam kedua demikian. Lihat lagi kelakuan manusia kayak gini. Meminta kepada Allah untuk membinasakan manusia-manusia itu yang kurang ajar itu. Gusti Allah diam aja. Malam ketiga diulangi lagi ketika ditampakkan. Gusti Allah diam saja. Sampai siangnya Nabiullah Ibrahim disuruh menyembelih anaknya. Bagaimana Allah, ini adalah anak yang saya cintai, tapi kamu memerintahkan untuk menyembelihnya. Dawuh Gusti Allah, taulah saya lebih cinta kepada hamba-hamba saya melebihi cintamu kepada anakmu Ismail atau Ishak tersebut. Kalau kamu disuruh menyembelih anakmu keberatan, apalagi saya untuk menguntes hamba-hamba saya. Itu ya, kira-kira demikianlah ya. Jadi marilah kita teguhkan, terutama kalau panjenengan cinta sanad ini ya. Kalau ada acara-acara Mbak Soleh Darat nanti diramaikan, hallnya juga diramaikan, kemudian ya turosnya juga dikumpulkan untuk kita pelajari bersama-sama. Nanti kita tasahkan kepada para guru-guru yang ada di sini, kepada orang-orang bini sepuh dan lain sebagainya. Ya, beliau di darat Lasimin yang saya kira semuanya sudah tahu, dan bahkan beliau itu masjid beliau itu di pinggir pabrik anggur Kolisom orang tua itu. Iya, orang tua itu kan di situ kan, daerah situ dah, Gus. Jadi bahkan beliau di pinggir anggur Kolisom orang tua, cap orang tua itu. Demikianlah nanti kita
bisa perpanjang pertemuan ini pada kesempatan yang lain pada Lailatul Istima. Moga-moga beliau tidak bosan-bosan hadir untuk di kantor wilayah NU Jawa Tengah ini. Beliau adalah kiai-kiai muda yang merupakan pemimpin-pemimpin sesungguhnya di masa yang akan datang setelah generasi yang ini. Beliau masih relatif muda. Panjenengan 40 Gus. 40 Gus, Mbak pinten Gus? Ya masih 47. Yang namanya kiai itu semakin tua semakin jadi ilmunya, bukan jadi apa-apanya. Kalau orang biasa semakin tua semakin disingkirkan, tapi beliau kiai semakin tua semakin sepuh semakin berkahi gitu. Nah, dulu kalam doa kami persilahkan kepada ini kita kedatangan Romo Kiai Zaini Mawardi ya, sebagai Romo Kiai sepuh. Beliau aktif di Rabithah Matan dan kepengurusan pusat. Maka mohon saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على نيتنا الصدق والقبول بجاه وبشرفة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مجيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم يا الله إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل اسم والغنيمة من كل بر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تطمئن بها قلوبنا وتنفع بها علومنا وتقضي بها حوائجنا وترفع بها درجاتنا وتهدي بها قومنا وتخلص بها قلوبنا وتلهمنا بها لدني وتكرمنا بها بالسعادة والكرامة ومعطيتنا وتكثر بها أموالنا وأصحابنا وأتباعنا وتلاميذنا وترزقنا. اللهم تمام نعمتك وتمام رحمتك وتمام رضوانك وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه بعدد ما خلقت ورزقت وأمت وحيت إلى يوم تخسر فيه الخلق أجمعين. اللهم يا الله إنا نسألك شفاعة الفاتحة ورحمة الفاتحة وكرامة الفاتحة ودرجة الفاتحة ودواء الفاتحة وفاضلة الفاتحة وإلهام الفاتحة ومعجزة الفاتحة إنك قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك حكمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك استقامة واجعلنا من الشاكرين عليها. ربنا آتنا من لدنك علما نافعا واجعلنا من العاملين عليها. ربنا آتنا من لدنك أولة أبرارا واجعلنا من الشاكرين عليها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة من الشيطان.
Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih.